Oke, baik, selamat pagi, jemaat yang kasih Tuhan semuanya. Dan bagaimana kabarnya minggu ini? Semua? Puji Tuhan ya. Kita mau masuk lagi, berlanjut di dalam pembelajaran tentang sejarah raja-raja Israel dan Yehuda. Dan kalau Anda belum, kita masih memakai kertas isian yang kemarin. Kalau Anda mungkin minggu lalu nggak datang atau apa, bisa ambil di belakang. Dan kita sedang membahas Raja Amon dan Yosia. Minggu lalu kita sudah selesai Amon. Ya, hari ini kita mau bahas tentang Yosia. Yosia. Coba kita buka Alkitab kita dulu. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-33. 2 Tawarik pasal 34. Kita akan melihat ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ya, 2 Tawarik pasal 34. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan selama 31 tahun ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan yang benar di mata Tuhan dan mengikuti langkah hidup Daud bapa leluhurnya. Ia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 pemerintahannya, ketika masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya. Pada tahun ke-12, ia mulai menahirkan Yehuda dan Yerusalem dari tempat-tempat pemujaan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya, lalu dihancurkannya pedupan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, lalu menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam berhala dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia menahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali di reruntuhan sekitarnya. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta luluhkannya dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta Pak Heri mungkin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu dan pemeliharaanmu selama ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama ke tempat ini untuk kembali mendengarkan uraian firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Stephen. Bapa, kiranya uraian ini boleh mengingatkan kepada kami akan kasih setiamu kepada bangsa Israel dan kepada kami pada hari ini Tuhan. Kiranya boleh menyegarkan kami dan menguatkan hati kami untuk lebih dekat kepadamu. Terima kasih Bapak, pimpin sampai selesainya acara ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, coba kita lacak sekarang ya. Kita sudah masuk ke Raja Yosia. Dan Raja Yosia ini tentu adalah raja dari dinasti Daud. Jadi coba kita menyegarkan ingatan kita raja-rajanya ya. Jadi Daud adalah raja pertama dari dinastinya. Tentu anaknya sangat terkenal, Salomo, oke. Siapa lagi habis itu? Rehabeam ya. Nah, Rehabeam ini adalah yang membuat kerajaan itu terpecah menjadi dua. Jadi di zaman dialah Yerobeam memberontak. Jadi dia terkenal juga, tapi terkenal gagal gitu. Lalu yang keempat habis itu adalah Abiam atau Abia saja ya. Ada yang sebut dia Abia atau Abiam. Dan dua-duanya dianggap buruk di hadapan Tuhan. Lalu raja kelima siapa? Asa ya. Asa ini cukup panjang pemerintahannya dan dianggap baik. Lalu ada raja yang terkenal selanjutnya, yaitu Raja Yosafat. Ini Bu Papahan habis CCA masih hafal semua ini, gitu ya. Raja Yosafat.
Yosafat ini adalah salah satu raja yang lumayan terkenal dan dia raja yang baik. Tapi dia melakukan satu kesalahan atau kompromi, yaitu dia tidak separasi ya dengan Ahab, malah bukan hanya tidak separasi, dia malah berbesanan dengan Ahab. Sehingga anak-anaknya terpengaruh secara buruk, dan anaknya adalah Yoram. Yoram inilah yang menikah dengan Atalia. Nah, ini sudah kita lewatin nih ya. Hafal nggak nih? Oke. Habis itu Ahazia. Ahazia ya. Dan Ahazia ini juga mengikuti jejak bukan kakeknya, tapi mengikuti jejak ibunya, yaitu Atalia di situ. Sehingga dia menjadi raja yang jahat juga, tapi pemerintahan dia hanya sebentar saja. Dia mati. Dan Atalia sempat memegang pemerintahan karena dia membasmi semua keturunan dia sendiri bahkan. Dan akhirnya kita lihat di sini, tapi ada satu yang disembunyikan ya, Tuhan masih memimpin di situ. Namanya adalah Yoas. Nah, Yoas menjadi raja yang mulai memerintah paling muda, yaitu 7 tahun. Ya, 7 tahun. Oke, dan Yoas mulai dengan baik di bawah pimpinan oleh satu orang imam, namanya Imam Yoyada, masih ingat di situ ya. Dan tapi setelah Yoyada meninggal, Yoas sendiri menjadi kacau di situ. Ya, Yoas punya anak yaitu Amazia. Ya, Amazia. Karena ada 2 ya, ada Amazia, nanti ada Azaria. Jangan terbalik-balik gitu ya. Dan Amazia sama saja dengan Yoas, mulai dengan baik, tapi akhirnya dia juga menyimpang dari Tuhan. Nah, anaknya lagi adalah Azaria, atau nama lainnya adalah Uzia. Ya. Azaria atau Uzia di dalam Tawarik disebut dia Uzia, ya, di raja-raja sebut dia Azaria. Oke. Dan Uzia ini baik juga, dia salah satu raja yang memerintah sangat lama, ya, 52 tahun. Tetapi di akhir hidupnya dia mau menjadi imam juga. Dia mencoba masuk untuk mempersembahkan kemenyan. Ya, akhirnya dia ditimpa apa oleh Tuhan? Nah, dia dihukum dengan sakit kusta, ya. Sehingga anaknya menggantikan dia, yaitu Yotam. Ya, oke, kayaknya kita nggak muat ya, kita harus masuk ke sini. Oke. Nah, Yotam memerintah, ya, dan katanya seperti bapaknya. Lalu setelah Yotam adalah Ahaz. Ahaz, ada yang pakai S atau pakai Z, ya. Ahaz, ya, gantung. Nah, Ahaz adalah raja yang jahat, ya, dan di zaman dia Tuhan mulai membangkitkan suatu bangsa yang baru, ya, untuk mulai ya menguasai dunia, dan juga sebenarnya untuk membuat umatnya Israel ini berpegang pada Tuhan, gitu ya. Tapi yang terjadi tidak malah, gitu ya. Dan Ahaz malah mencari persekutuan dengan Asyur di situ. Pada Tuhan bilang jangan, gitu ya. Dan Ahaz adalah raja yang jahat, dan dia adalah raja yang mulai mempersembahkan anaknya kepada Molok, gitu ya, mengorbankan anaknya sendiri, bayangkan di situ. Oke, tapi puji syukur Ahaz punya anak yang baik, namanya Hizkia. Ini dia salah satu raja yang baik, ya, dan Alkitab boleh dibilang dari semua raja yang paling banyak dibahas oleh Tuhan selain Daud dan Salomo adalah Hizkia ini, ya. Jadi apa yang dia lakukan, bahkan kisah dia menang melawan Asyur dan sebagainya dicatat dalam 3 perikop di Alkitab, ya, 3 perikop paralel. Oke, tapi sangat disayangkan anaknya Hizkia tidak begitu baik, yaitu Manasye. Ini yang sudah kita bahas, ya.
raja yang paling jahat di Yehuda, raja paling jahat, tapi Pada akhirnya. ya paling lama dia memerintah. Ya, biasanya raja-raja yang jahat itu Tuhan tidak kasih terlalu lama memerintah, biasanya. Ya, tapi Manasye Tuhan berikan waktu yang sangat panjang, yang mungkin bagi pemahaman manusia kita tidak mengerti kenapa Tuhan mengizinkan raja yang begitu jahat ini kok lama sekali memerintah. Ya, tapi ternyata kita baca, ya Tuhan punya maksud, karena ternyata Manasye bertobat di akhir hidupnya. Ya, ternyata Manasye bertobat. Ya. Nah, kita tidak bisa bertanya kepada Tuhan begini, Tuhan kenapa engkau kasih Manasye kesempatan yang begitu panjang misalnya. Ya. Nah, sedangkan mungkin ada siapa gitu yang Tuhan tidak kasih kesempatan sepanjang itu. Kan? Ada yang cepat dia meninggal misalnya. Ya, ada yang lama dia meninggal. Kenapa Tuhan sepertinya Tuhan kasih banyak sekali tahun kesempatan untuk orang ini. Kenapa untuk yang ini Tuhan tidak kasih terlalu banyak tahun kesempatan. Nah, kita tidak bisa, kita bukan Tuhan gitu. Itulah kedaulatan dia, dan dia yang paling tahu ya segala sesuatu. Ya, jadi kita hanya bisa beriman bahwa Tuhan itu adil. Ya, Tuhan itu adil, dan Tuhan itu mengasihi, ya. Dan Tuhan itu panjang sabar katanya. Itu yang dikatakan tentang Tuhan. Dan ya Tuhan tahu yang terbaik. Ya. Oke, nah minggu lalu kita sudah masuk ke Amon ini ya, anaknya Manasye. Kita sudah masuk ke Amon. Dan tadi kita baru saja membaca tentang Yosia di sini ya, berarti raja ke-17 dari dinasti Daud. Kalau kita mau hitung dari Saul, ya raja Israel berarti yang ke-18. Ya. Tapi dinasti Daud ini adalah yang ke-17 di sini. Nah, kita sudah sampai ke hampir ujung nih sebenarnya ya, tinggal nanti beberapa lagi sebenarnya. Tidak terlalu banyak lagi. Tapi kita lihat Raja Yosia sekarang. Nah, di dalam isian kita nomor 4 di sini ya. Anak Amon yaitu Yosia naik tahta pada usia 8 tahun. 8 tahun. Jadi usia yang masih sangat muda. Hampir sama dengan Yoas ya. Yoas 7 tahun, dia 8 tahun. Dan ya 8 tahun belum terlalu banyak tahu apa-apa juga sebenarnya untuk bisa memerintah. Tetapi puji syukur dia menjadi raja baik Yehuda yang terakhir. Nah ini ya, dia raja yang baik, bahkan salah satu raja yang sangat baik ya, sangat baik. Namun sayangnya ini sedikit spoiler ya, sedikit bocoran gitu kan ya, bahwa tidak ada setelah Yosia, tidak ada lagi raja yang baik di Yehuda gitu ya. Jadi dia adalah raja baik Yehuda yang terakhir di sini ya. Yosia di sini raja baik yang terakhir. Nah, ada banyak pelajaran yang indah yang bisa kita tarik dari kehidupan Yosia di sini. Misalnya poin nomor 5 kita, Yosia menjadi contoh indah seseorang yang tidak terpengaruh oleh lingkungannya yang jahat atau lingkungannya yang buruk. Ya. Nah, jadi lingkungan memang banyak mempengaruhi kita, itu tidak bisa disangkal. Ya, tapi lingkungan tidak menentukan kita. Ya. Memang seseorang yang ditaruh di suatu lingkungan yang kurang baik, ya, memang dia cenderung terpengaruh tidak baik. Tapi nanti di hadapan Tuhan, tidak satu orang pun bisa berkata bahwa saya begini itu terpaksa karena lingkungan saya. Kita tidak akan satu orang pun bisa berkata demikian di hadapan Tuhan. Ya, karena lingkungan mempengaruhi kita, tapi sekali lagi tidak menentukan. Ya. Dan ini terbukti dari orang-orang yang keluar dari lingkungannya. Ya. Dan sayangnya kita juga ada banyak melihat contoh ya, ada yang besarnya di lingkungan yang baik, tapi ternyata malah jadi buruk gitu, jadi jahat, jadi meninggalkan Tuhan. Ada juga yang seperti itu. Gitu. Dan tapi puji syukur ada yang mungkin lingkungannya buruk, tapi dia
bisa menjadi baik, bisa berpaut kepada Tuhan. Gitu. Nah, itu sama dengan masalah genetika. Jadi banyak orang bertanya kan, apakah kita ini hasil dari gen kita atau hasil dari lingkungan kita? Gitu. Nah, ini pertanyaan yang sangat ini ya. Kalau kita bicara mengenai hal-hal fisik, ya, misalnya berapa tinggi kamu, seberapa cerdas kamu, intelijen atau apa kan? Nah, itu pengaruh gen dan lingkungan dua-duanya. Ya. Gen seseorang dan lingkungannya misalnya mempengaruhi dia bisa tumbuh misalnya berapa tinggi fisiknya lah, gitu kan? Nah, ada yang gennya memang ya dari orang tuanya, misalnya orang tuanya dua-duanya pendek, ya nggak mungkin dia jadi kayak tinggi Shaquille O'Neal gitu atau apa gitu kan, nggak mungkin juga begitu. Nah, mau dikasih makan sampai ini juga nanti melarinya ke samping gitu, ya bukan ke atas, gitu kan? Jadi itu nggak mungkin gitu kan. Jadi ada pengaruh gen, ya. Tapi ada pengaruh lingkungan juga. Misalnya ada orang gennya tinggi, tapi malnutrisi misalnya, ya, dan kelaparan dan lain sebagainya, ya mungkin dia tidak bisa mencapai potensi dia juga. Jadi kalau kita bicara mengenai hal-hal fisik ya, yaitu ada dua pengaruh di sini, ada pengaruh gen, ada pengaruh lingkungan. Ya. Intelijen seseorang ya ada gen faktor genetik, ada faktor lingkungan juga. Apakah dia semasa kecil distimulasi pikirannya ya, mendapatkan ini ya stimulasi yang cocok lah untuk kecerdasan dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kalau kita bicara mengenai pilihan rohani atau hal-hal rohani ya, maka baik genetika maupun lingkungan ya sama-sama tidak menentukan ya, mempengaruhi bisa ya, tetapi tidak menentukan ya, karena kalau kita sudah bicara mengenai masalah moralitas, hal rohani, kita bicara mengenai sudah berhubungan dengan jiwa manusia dan roh manusia ya, ya dan itu adalah keputusan dari jiwa seseorang gitu. Jadi apakah dia dipengaruhi oleh gen? Bisa jadi gitu ya. Apakah dia dipengaruhi oleh lingkungan? Sudah pasti ya dipengaruhi gitu. Tapi itu tidak menentukan dia gitu ya. Dan kembali tiap-tiap orang akan harus membuat keputusannya gitu. Ya. Jadi Yosia adalah contoh yang bagus bahwa dia tidak sempat ketemu dengan Hizkia ini ya. Jadi tentu dia kenal dengan Manasye, kakeknya ya. Yosia memerintah umur 8 tahun kan. Sedangkan Amon sendiri cuma memerintah 2 tahun. Ya, jadi Yosia pasti kenal bapaknya. Tapi Yosia juga kenal dengan kakeknya, ya, Manasye. Karena coba kita lihat ya, Manasye mulai memerintah umur berapa? Masih ingat? 12. Ya, Manasye mulai memerintah umur 12, dia memerintah 55 tahun, berarti Manasye meninggal umur 67. Ya. 67. Nah, Yosia mulai memerintah waktu dia berumur 8. Ya. Nah, waktu dia umur 8. Jadi waktu Yosia lahir, ya, Amon memerintah waktu dia berumur Amon memerintah 2 tahun. Jadi waktu Amon mulai memerintah, Yosia berumur 6. Ya, waktu Amon memerintah. Jadi Amon memerintah kan Manasye mati. Jadi Manasye mati, Yosia berumur 6 tahun. Ya. Nah, berarti dia lahir waktu kakeknya berumur 61. Ya. Jadi Manasye berumur 61 tahun, itu Yosia lahir sebagai cucu dia. Ya. Jadi Yosia kenal bapaknya, kenal kakeknya. Nah, kita sih nggak tahu Manasye itu bertobat umur berapa, kita nggak tahu persis. Ya. Dia umur berapa dia bertobat, kita nggak tahu. Ya. Tapi dia kenal ini, dia tidak pernah kenal dengan Hizkia. Nah, Hizkia sudah mati bahkan, ya. Jauh-jauh sebelumnya. Ya. Jadi kita bisa membayangkan bahwa mayoritas pengaruh hidupnya itu sebenarnya tidak benar gitu, ya, nggak benar, ya. Tetapi rupanya masih ada, ya, dia diarahkan kepada Tuhan dan dia memegang yang minoritas itu.
Ya, pengaruh apapun ya kita tidak tahu. Mungkin ibunya, ya. Atau Manasye akhir Ya, atau mungkin Manasye pada saat ininya, ya, pada saat setelah dia bertobat ada kemungkinan juga. Jadi dia sudah terlambat untuk mengubah anaknya, mungkin ya. Nah, anaknya kan udah dikacaukan karena dia kan sepanjang hidupnya hampir jahat terus gitu. Jadi anaknya udah dewasa, udah susah dibalikin lagi. Nah, itu satu kemungkinan juga, gitu. Tapi karena Manasye di akhir-akhir hidupnya bertobat, dia pengaruhi Yosia bisa jadi. Ya, jadi tapi intinya adalah bahwa di tengah ya tentu ada banyak yang jahat juga di sekitar dia. Ya kita nggak tahu pengaruhnya apakah ibunya, apakah kakeknya atau entah siapanya lagi. Ya pada masa itu yang menuntun dia kepada kebenaran, gitu ya. Nah, tapi itu bisa dia pegang di situ. Oke. Masih di poin 5 kita, ayah dan kakeknya memberikan warisan dosa, ya tapi dengan catatan ya, kakeknya bertobat di akhir hidupnya. Tetapi Yosia yang masih muda memilih untuk mencari Tuhan, ya. Dan ini luar biasa, orang muda biasanya jatuh pada tekanan teman, apa yang kita sebut sebagai peer pressure di sini, ya. Peer pressure. Jadi ini terutama untuk orang muda, tapi sebenarnya bukan hanya orang muda sih, orang ya yang sudah tua juga peer pressure juga, cuman peernya beda aja begitu ya. Temennya beda lingkungannya. Tetapi pada usia 18. Mulai umur berapa dia mencari Tuhan? Katanya waktu dia pada tahun ke-8 pemerintahannya. Jadi pada umur usia 16 tahun, ya, Yosia serius mencari Tuhan. Ya, Yosia serius mencari Tuhan. Jadi itu ada di ayat 3 situ kan. Pada tahun ke-8 pemerintahannya ketika masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya. Nah, justru kadang-kadang begini, orang yang justru berada di lingkungan yang sudah sangat jahat atau sangat bobrok ya. Justru kadang-kadang mereka yang paling sadar bahwa ternyata ini kosong gitu. Ya, dan hal-hal seperti ini tidak ada artinya gitu. Dan mereka mulai mencari sebenarnya yang ada artinya apa gitu. Ya. Kadang-kadang yang berbahaya itu justru adalah orang-orang yang besarnya di lingkungan yang lumayan baik gitu. Tapi dia tergoda oleh hal-hal jahat karena dia penasaran, dia nggak pernah di hal seperti itu. Nah ini yang kayak kadang-kadang anak-anak muda dari keluarga-keluarga yang baik-baik, dari keluarga-keluarga Kristen gitu kan, ya. Tapi kalau dia tidak beriman sungguh gitu, dia malah tertarik dengan hal-hal ini karena dia selama ini nggak boleh gitu, ya. Kamu nggak boleh ini, nggak boleh begini kan? Nah, jadi dia kayak malah, siapa tahu itu seru gitu. Tapi kadang-kadang orang yang memang sudah di lingkungan yang kacau dan balau begitu itu, dia malah sadar bahwa itu nggak ada apa-apanya. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat merusak dan dia sendiri sadar bahwa itu jalan yang kacau gitu, ya. Dan dia akhirnya mencari Tuhan katanya di sini ya. Oke, nah lanjut lagi. Nah kita melihat perjalanan rohani ini ya, perjalanan rohani Yosia di ayat yang tadi kita baca. Tadi umur 8 dia menjadi raja. Pada tahun ke-8 pemerintahannya, ayat 3 tadi, berarti umur 16, dia mulai mencari Tuhan. Lalu masih di ayat yang sama, pada tahun ke-12, ia mulai melahirkan Yehuda. Tahun ke-12 berarti dia berumur 20 tahun. Itu di nomor 6 kita. Pada usia 20 tahun, ya, Yosia mulai menghilangkan penyembahan berhala. Ya, dia mulai menghilangkan penyembahan berhala. Ya. Nah ini berarti bahwa Yosia sadar mengikuti Tuhan memerlukan tindakan-tindakan yang konkret. Ya. Jadi mengikuti Tuhan itu bukan sekedar lip service orang bilang. Ya. Atau kita bilang begini, saya mau ikut Tuhan tapi jangan sampai orang lain tahu saya ikut Tuhan. Gitu. Ya, pernah saya ditanya gitu ya oleh seseorang, Pak gimana kalau ada orang dari agama lain ya, katakanlah agama Islam atau apa gitu kan, yang biasanya kalau di Indonesia kan pressure besar kan kalau dari agama Islam. Dia sudah percaya Tuhan, tapi dia tidak mau keluarganya ada yang tahu gitu.
Karena kalau keluarganya tahu nanti mungkin dia akan dikucilkan atau lain sebagainya. Ini gimana Pak? Gitu kan. Jadi dia masih pura-pura sholat gitu kan. Dia masih pura-pura ngapain. Boleh nggak gitu? Ya, kalau dia sholat dia nanti doanya sama Tuhan, katanya, sama Tuhan Yesus katanya gitu kan. Jadi sambil sholat tapi doanya sama Tuhan Yesus gitu. Jadi dia kayak seolah-olah masih gitu, tapi sebenarnya dia percaya Tuhan gitu. itu gimana itu ya? Saya bilang ya kalau di awal-awal sih mungkin kita masih oke lah ya, sambil iman dia ini iman mula-mula gitu kan. Tapi nggak mungkin ini jangka panjang begitu kalau dia memang sungguh-sungguh percaya. Ya, karena iman yang sejati itu pasti akan muncul kepada langkah-langkah konkret. Begitu ya. Pasti akan muncul kepada langkah-langkah konkret. Pasti dia akan ada orang yang katanya percaya Yesus tapi tidak mau dibaptis karena takut, yaitu takut keluarganya dan sebagainya. Nah, kita percaya bahwa baptisan tidak menyelamatkan memang. Tapi kita meragukan keselamatan orang yang tidak mau dibaptis karena takut orang lain tahu gitu. Kita menjadi bertanya-tanya di sini. Bukan baptisan yang menyelamatkan, tapi apakah dia punya iman yang sejati atau enggak gitu ya. Karena Tuhan Yesus menyatakan baptisan sebagai tanda keselamatan. Bukan penyebab keselamatan, tapi tanda keselamatan, gitu kan? Bahwa saya sudah percaya pada Yesus, saya mau nyatakan ini, saya mau menyatakan, saya mengikuti Tuhan saya ke dalam air dan lain sebagainya. Ya, jadi Yosia sadar waktu umur 20 tahun, waktu umur 16 dia mulai sungguh-sungguh mencari Tuhan. Lalu waktu umur 20 dia mulai sadar bahwa kalau saya mau ikut Tuhan, saya nggak bisa diem-diem aja gitu. Saya nggak bisa kayak, apalagi sebagai raja gitu kan. Raja kan penentu kebijakan. Gitu. Saya nggak bisa netral. Ya. Di dunia ini tidak ada netral. Anda entah untuk Tuhan atau Anda melawan Tuhan gitu. Ya. Tidak ada orang bisa berkata saya netral aja. Ya. Nggak bisa. Dan Yosia mulai memahami itu. Dia harus, kalau dia memang mau ikut Tuhan, mencari Tuhan, berarti dia harus menghilangkan ini penyembahan berhala, menghilangkan hal-hal ini dari hidup dia, begitu ya. Nah, memang kadang-kadang butuh waktu untuk pertumbuhan itu, tapi kalau itu iman yang sejati itu akan muncul, gitu. Ya, karena Yosia memang mulai, tadi katanya apa? Dia mulai mencari Tuhan kan umur 16, mulai menghilangkan berhala umur 20, berarti ada suatu masa pertumbuhan di situ, di mana dia makin memahami Tuhan, makin memahami kehendak Tuhan dan lain sebagainya. Ya, tapi itu pasti akan muncul gitu. Kalau memang itu iman yang sejati, dia akan muncul dalam tindakan-tindakan yang konkret, gitu, dalam hidupnya. Gitu ya. Nah, imamnya itu di sini ada Hilkiah. Apakah dia dipimpin Hilkiah pada saat itu? Bisa jadi, ya minimal salah satu penasihat rohani dia, gitu kan? Kakeknya ada meninggal. Ya, benar. Ya. Kemudian mungkin nabi-nabi. Gitu kan. Jadi ingat, kan kita sudah pernah bahas bahwa di Israel dulu tidak ada yang seperti kita sekarang trias politik apa itu? Eksekutif ya. Ini kan dalam demokrasi katanya ada trias politik, eksekutif apa? Legislatif, kemudian yudikatif. Ini menjadi semacam teori teori demokrasi di mana ketiga aras ini saling check and balance, misalnya ya, saling mengawasi satu dengan yang lain, mestinya gitu, teorinya nih gitu kan. Kalau eksekutifnya ngaco ya ini oleh legislatif. Jadi ini kan teorinya, tapi kalau di Israel dulu kan nggak ada, karena raja ini raja nih, semua nih raja nih. Yang bikin hukum siapa? Raja ya, raja yang melaksanakan, dan raja juga adalah hakim tertinggi. Makanya waktu Salomo kan, waktu semua hakim udah nggak bisa, bawanya ke siapa? Ke Salomo gitu. Ya, jadi dulu ini raja, tapi di Israel dulu ada trias lain, trias rohani kita bilang. Raja, imam, dan nabi gitu. Nah, ketiga ini yang saling mengingatkan. Ya, ketiga ini yang saling mengingatkan. Ya, raja, imam, dan nabi. Ya, dimana mestinya kalau rajanya ngaco, ya Tuhan kirim nabi ingatkan kamu. Nggak benar kamu, kan? Lalu ada imam, ya, yang ini. Kalau imam bisa ngaco, nggak bisa juga, gitu. Ya, Imam Eli punya anak-anak kan ngaco, Tuhan kirim Samuel misalnya, ya, mestinya dan lain sebagainya. Jadi
Ini nggak ada ini ya. Nah, kita bilang Yosia di situ dia bisa jadi pasti ada, mungkin ada nabi-nabi yang menguatkan dia. Ya, mungkin ada imam waktu itu yang menguatkan dia. Ya. Masih di poin 6 yang berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh dunia, gitu ya. Jadi ada tindakan-tindakan konkret yang perlu dilakukan oleh orang Kristen, ya, dan berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh dunia. Oke, kita lanjut lagi. Lalu apa lagi yang terjadi di sini ya? Nah, kita belum baca, tapi coba kita baca. Kita baca ayat 8, mulai dari 8 lagi ya. 2 Tawarik 3:4. Ayat 8. Pada tahun ke-18 pemerintahannya, setelah menahirkan negeri dan rumah Tuhan. Nah, ini di sini ya. Dia menahirkan rumah Tuhan. Coba kita bandingkan dengan di 2 Raja-Raja sebentar ya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 di sini ya. 22 coba di sini ya. Dan 2 Raja-Raja 23. Kalau kita lihat di ayat 3, pada tahun ke-18 pemerintahannya, Raja Yosia menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam, sekretaris kerajaan, ke rumah Tuhan dengan pesan, pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan yang telah dikumpulkan dari rakyat oleh para penjaga pintu. Baiklah, uang itu diserahkan ke tangan para pekerja yang dijadikan pengawas rumah Tuhan, supaya diserahkan para tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Oke ya, kita nggak usah baca semua, tapi lompat ke ayat 8. Waktu mereka memugar-mugar bait suci, ayat 8, Imam besar Hilkia berkata kepada Safan, sekretaris kerajaan, telah kutemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Kitab itu lalu diberikan Hilkia kepada Safan, dan Safan membacanya. Kemudian Safan, sekretaris itu, masuk menghadap raja dan melaporkan hal itu pada raja. Hamba-hambamu ini telah mengambil uang. Ayat yang ke-10, Safan, sekretaris itu, memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan gulungan kitab kepadaku. Safan lalu membacakannya di hadapan raja. Mendengar kata-kata kitab Taurat itu, raja mengoyak pakaiannya. Raja lalu memberi perintah pada Imam Hilkia, Ahikam bin Safan, Akbor bin Mika, Safan, sekretaris itu, dan juga kepada Asaya, pegawai raja. Katanya, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab dahsyatlah murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kitab, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan kata-kata kitab ini dengan buat tepat seperti yang tertulis dalamnya. Nah, ini kita masuk ke yang tadi kita bilang nabi itu ya, ayat 14. Kemudian pergilah Imam Hilkia, Ahikam, Akbor, Safan, dan Asya kepada Nabiah Hulda, istri Salum bin Tikwa bin Harhas, seorang yang mengurus pakaian-pakaian. Nabiah itu tinggal di Yerusalem perkampungan baru. Mereka memberitahukan hal itu kepadanya. Perempuan itu berkata pada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, katakanlah pada orang yang mengutus kamu kepadaku, beginilah firman Tuhan, sungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, sesuai dengan semua perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Karena mereka telah meninggalkan aku dan membakar kurban pada ilah lain, sehingga membangkitkan murkaku dengan segala perbuatan tangan mereka. Murkaku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dan tidak terpadamkan. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah mengutus kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, haruslah kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu, karena engkau menyesal dan merendahkan diri di hadapan Tuhan ketika mendengar apa yang kufirmankan terhadap tempat ini dan penduduknya, bahwa mereka akan menjadi kengerian dan kutuk. Dan karena engkau mengoyak pakaianmu dan menangis di hadapanku, maka aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sungguhnya aku akan mengumpulkan kau kepada nenek moyangmu, dan kau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan perkataan itu kepada raja. Ya. Nah, jadi oke, coba kita lihat di sini. Ada banyak poin di sini yang bisa kita bahas. Poin nomor 7 dulu. Poin nomor 7. Pada usia yang keberapa sekarang nih? 26. Berarti kan tahun keberapa katanya? 18. Tahun ke-18 pemerintahannya. Ya, tahun 18 pemerintahannya. Jadi dia berumur 26. 26 ya sudah di masa prima. Ini ya, masa prima.
Yosia memulai reformasi rohani atas Yehuda, ya, atas kerajaannya, memulai reformasi rohani atas kerajaannya. Dan kita melihat ini adalah langkah-langkah selanjutnya, ya. Yosia tidak puas bahwa dirinya sendiri mengenal Tuhan, tapi dia ingin semua orang mengenal Tuhan yang benar, gitu. Ya, jadi kita bisa melihat perjalanan rohani Yosia. Dia mulai menjadi raja, kemudian umur tertentu dia mulai mencari Tuhan, umur tertentu dia mulai mengenyahkan berhala dari yang langsung di hadapan dia. Ya. Tapi kemudian dia tidak puas dengan itu, apalagi dia sudah dipercaya sebagai raja, maka dia mau semua Yehuda mengenal Tuhan. Ya, dan dia mulai memugar bait suci supaya orang bisa datang dan kenal Tuhan dan lain sebagainya. Dan ini sebenarnya menggambarkan perjalanan rohani kita juga. Ya, kalau kita mulai mengenal Tuhan, lalu tadi itu iman kita bertumbuh, ya kita mulai berdiri untuk Tuhan, ya lalu membuat keputusan untuk Tuhan, ya bagi diri kita sendiri. Dan semakin kita bertumbuh lagi, kita tidak puas bahwa hanya kita yang kenal Tuhan. Kita tidak puas bahwa hanya kita yang punya hubungan yang indah, persekutuan dengan Bapa kita, dan kita ingin orang lain juga, begitu ya. Dan ini yang terjadi pada Yosia, kita lihat di sini. Dan akhirnya dia mulai sesuai dengan lingkup yang Tuhan berikan pada dia. Lingkup dia kan raja, nah, jadi dia punya kuasa untuk atas negara dia. Nah, kita masing-masing diberikan lingkup oleh Tuhan juga, gitu kan? Ada lingkup keluarga kita, ya. Ada lingkup ya mungkin tempat kerja kita, ada lingkup mungkin lingkungan kita dan lain sebagainya, atau orang-orang ya dan atau jemaat kita dan lain sebagainya. Jadi Tuhan memberikan kita lingkup kita masing-masing, Tuhan menempatkan kita di posisi-posisi tertentu, dan kita mau ya berkarya bagi Tuhan, ya, seperti Yosia di sini. Nah, apa yang dia lakukan antara lain satu, memugar rumah Tuhan, ini ya, memugar rumah Tuhan. Tadi kita baca dia atur ya, uang yang masuk harus dipakai untuk memperbaiki segala macam, dan kita bisa membayangkan bahwa rumah Tuhan ditelantarkan di zamannya Manasye, zamannya Amon, ya. Pokoknya selalu begitu, kalau ada raja yang baik pasti rindu akan rumah Tuhan. Jadi ini dalam isian kita. Bait suci adalah pusat penyembahan zaman itu, dan kondisi bait suci bisa menjadi barometer rohani bangsa itu. Ya. Barometer rohani bangsa itu. Jadi kita masih ingat, ini kan nih, Daud gimana? Daud adalah yang paling pertama pengen bangun bait suci, kan kayak itu. Ya. Cuman Tuhan bilang kamu jangan bangun bait suci, tapi kerinduan Daud sangat jelas. Ya. Salomo dia yang bangun bait suci, gitu ya. Nah, waktu raja-raja yang jahat, ini kan kita bisa ini yang jahat, ya. Tapi setiap kali ada raja yang jahat, pasti terbengkalai. Ada yang kayak Ahaz, dia malah bikin mesbah yang lain, ya. Apalagi ini, ya. Kita bisa membayangkan di sini dan lain sebagainya. Tetapi di zaman raja-raja yang baik, ya, yang mengasihi Tuhan, biasanya mereka akan kasih persembahan ke rumah Tuhan. Mereka mau memperbaiki rumah Tuhan, ya, seperti Hizkia, Yosia, dan yang lain-lain lagi. Yoas juga. Jadi ini menjadi semacam barometer kerohanian bangsa itu, karena memang penyembahan mereka penyembahan yang difokuskan kepada bait suci pada waktu itu. Jadi bait sucinya bagaimana, ya itu menjadi cerminan ya iman mereka sebenarnya. Ya. Nah, tentu hari ini kita tidak punya bait suci, gitu. Tidak ada bait suci, tapi ada bait kita itu. Bait kita itu apa? Gitu. Bait kita itu sebenarnya ada dua hari ini ya. Nah, ini kalau dulu kan ada bait suci, tapi Paulus berargumen dalam 1 Korintus bahwa di zaman gereja sekarang ada dua yang menjadi bait. Yang satu adalah tubuh kita. Ya, ini Paulus argumenkan di 1 Korintus 6, ya, bahwa tubuh kamu adalah bait Allah, ya, karena ada Roh Kudus ya, diam di dalam kita, ya. Dan yang kedua adalah jemaat, gitu ya. Jemaat. Jadi kalian adalah bait suci. Coba kita lihat yang pertama kita lihat di 1 Korintus pasal 3 di sini. Satu Korintus 3 ayat 16. Ya. 1 Korintus 3 ayat 16. Apa dikatakan di situ? Tidak tahukah kamu bahwa
ini saya baca TB2 ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah? Di TB1 ada sekaliannya nggak di sini? Ada. Kamu adalah baik. Kamu kan nggak ada sekalian ya. Nah, ini tambah sekalian. Sebenarnya ini kenapa dia perlu tambah sekalian? Karena di LAI ya. Nah, ini beda dengan nanti terjemahan kita. Terjemahan kita nanti kita kalau orang plural terus kita pakai kalian. Karena kalau bahasa Indonesia kamu yang banyak itu sebenarnya apa? Kalian gitu kan. Tapi dia kan kamu di sini. Tapi dia mau menyatakan ini kamu yang banyak. Jadi dia kamu sekalian ya itu ya. Kamu sekalian jadi di sini kan. Jadi tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah. Jadi ini kamu sekalian ini maksudnya sebagai satu grup. Yaitu jemaat. Ya. Nah, kamu sekalian adalah bait Allah. Nama Roh Allah tinggal di dalam kamu. Jadi ini bicara mengenai jemaat sebagai jemaat kan tubuh Kristus. Jemaat tubuh Kristus ya dia adalah bait Allah katanya di situ. Nah, ini yang ini ya, satu. Lalu yang kedua adalah di 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 di situ. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus. Jadi tubuh kamu semua, tubuh kalian maksudnya, ya. Tubuh kalian. Jadi kalau tubuh kan pasti pribadi demi pribadi dong. Ini bicara mengenai jangan percabulan. Kalau lanjutkan di ayat 18, dari ayat 18 kan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar tubuhnya. Namun orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Ini bicara mengenai tubuh fisik. Masuk ke ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, karena memang Roh Kudus tinggal dalam manusia. Roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya di zaman perjanjian lama kita harus peduli mengenai kekudusan dan kebaikan dari bait suci yang di Yerusalem itu, ya, maka hari ini bukanlah porsi kita untuk ngurusin bait suci yang di Yerusalem gitu. Nomor satu, bait sucinya lagi nggak ada, gitu kan? Dan kita juga bukan tugas kita. Kita tahu bait suci akan didirikan lagi, itu sudah dinubuatkan. Tapi bukan tugas orang Kristen untuk mengusahakan bait suci itu diadakan gitu. Kita bukan dipanggil untuk mengurusi masalah politik internasional supaya nanti Israel bisa bangun bait suci semacam itu. Bukan panggilan kita. Itu sudah dinubuatkan akan terjadi. Tapi itu Tuhan punya caranya lah. Ya, itu kita nggak usah pusing gitu ya. Bait suci akan berdiri lagi. Itu bukan urusan kita, gitu kan? Urusan kita apa? Urusan kita adalah ya menjaga kekudusan dan kebaikan dari ini, begitu kan? Ya, kekudusan pribadi. Nah, jadi saya sebagai pribadi, sebagai orang yang percaya Tuhan, Roh Kudus ada dalam hati saya. Ya. Bagaimana saya menjaga kekudusan saya pribadi? Ya, saya menjauhi percabulan. Ya, pikiran saya jaga. Di Filipi 4 ayat 6, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi saya menjaga kekudusan saya dan saya menjaga dan mengusahakan kebaikan jemaat, begitu ya. Ini adalah urusan kita, gitu. Urusan kita bukan ini di zaman, tapi waktu zaman raja-raja ini. Kalau mereka beriman, kalau mereka punya kerohanian, mereka akan ngurusin ini, gitu. Ya bait suci, gitu kan, bait suci. Jadi Yosia dia menunjukkan dirinya beriman, dia mengasihi Tuhan, dia mengasihi bait suci Tuhan. Dia memugar, ya, memugar bait suci di sini. Oke, ya. Lalu, kayaknya waktu kita udah mulai habis ya. Ya udah, kita sampai sini aja. Ada pertanyaan nggak? Ya. Ada pertanyaan nggak? Karena sudah tahu jam saya agak cepat atau agak lambat. Tapi sudah ini ya, 9.45. Mungkin ada waktu untuk pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya, Pak Timotius. Saya nggak ingat ayatnya, tapi ada satu ayat yang mengatakan
roh yang Tuhan taruh dalam diri kita diinginkannya gitu. Ya, dengan cemburu ya. Benar. Maksudnya apa ya? Ya, ada ayat itu. Maksudnya adalah Tuhan cemburu karena gini, kita ini kan ciptaan Tuhan. Jadi Tuhanlah yang waktu Adam pertama diciptakan kan Tuhan hembuskan nafas kehidupan kepadanya, makanya dia menjadi makhluk hidup katanya itu kan, Tuhan hembuskan nafas. Jadi kita bisa hidup itu adalah karena Tuhan. Jadi Tuhan cemburu dalam pengertian kita sebagai ciptaannya itu harus menyembah Dia gitu. Harus menyembah Dia, harus taat sama Dia. Karena eksistensi kita ini ya dari Tuhan. Artinya Dialah yang kasih roh kehidupan kepada kita, gitu, nafas kehidupannya. Ya, jadi ketika kita tidak menyembah Tuhan, kita menyembah yang lain, ya Tuhan akan cemburu di situ. Makanya salah satu nama Tuhan adalah, Tuhan bilang namaku adalah cemburu gitu. Ya, kita lucu juga kok Tuhan bisa namanya cemburu gitu kan. Tapi cemburu yang benar itu adalah suatu ketidaksenangan ketika seseorang mulai tidak setia di dalam suatu hubungan yang eksklusif gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya suami istri salah satunya menyimpang, boleh nggak yang satu cemburu? Ya boleh gitu. Ya boleh gitu kan. Misalnya suami istri kan, lalu istrinya mulai nggak benar atau suaminya mulai nggak benar, lalu yang satu bilang, saya cemburu nih, mestinya kamu nggak boleh seperti itu gitu kan. Nah, kamu mestinya ini, ya benar gitu, benar itu sesuai dengan ini gitu ya. Nah tentu cemburu yang nggak benar ya ada juga gitu ya. Tapi itu nantilah kita bahas. Oke, baik, pertanyaan yang baik ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih kepada kami. Kiranya tolong kami semakin bertumbuh, semakin mengerti firman-Mu. Kami belajar dari tokoh-tokoh yang pernah hidup Tuhan. Mereka bukan fiksi, mereka benar-benar manusia yang pernah ada. Mereka mengalami kelemahan-kelemahan seperti kami, tantangan-tantangan seperti kami. Tapi mereka bisa menang, ada yang jatuh, ada yang jahat, ada yang baik. Kami belajar dari mereka karena kami pun sedang menulis sejarah kami sendiri, sejarah kami masing-masing maupun sebagai satu jemaat. Pimpin kami Tuhan, pimpin kebaktian yang akan kami lakukan sebentar lagi bersama dengan jemaat yang lain. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke.